Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas materi baru, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Minggu sebelumnya kan kita udah belajar mengenai perbedaan antara benda hidup dan tak hidup. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama itu ada bernafas, kemudian ada bergerak, kemudian ada makan, minum, terus mengeluarkan zat sisa atau namanya ekskresi, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, apa itu klasifikasi? Jadi, klasifikasi adalah cara pengelompokan atau pemilahan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Maksudnya adalah, kalian udah tahu ya, kalau misalnya Allah itu menciptakan makhluk hidup di bumi ini, itu sangat-sangat beragam. Terus juga ada banyak banget, bahkan kita nggak tahu ada berapa jumlah makhluk hidup yang telah Allah ciptakan. Dan beragam banget jenisnya gitu. Ada hewan, tumbuhan, terus ada jamur, dan hewan-hewan atau makhluk hidup kecil-kecil lainnya seperti bakteri, kayak gitu. Dan maupun hewan itu kan jenisnya banyak banget ya, ada kucing, ada anjing, ada ayam, dan sebagainya macam. Terus tumbuhan juga banyak banget jenisnya, ada pohon mangga, pohon kelapa, dan sebagainya. Nah, dalam pengklasifikasian atau penggolongan, jadi kita lebih mudah untuk mengelompokkan suatu makhluk hidup. Misalnya gini, kalau kalian pergi ke pasar, ya, kalau misalnya kalian pergi ke pasar, itu kan sayur-sayuran atau buah-buahan, ikan, itu kan sudah dikelompokkan masing-masing. Pun kalau misalnya penjual buah, ketika dia jual buah, pasti di satu tempat ada mangga, isinya mangga, satu kotak isinya mangga semua, satu kotak isinya stroberi semua, satu kotak isinya misalnya buah naga semua. Jadi mereka kelompokkan gitu, nggak mereka campur-campur. Supaya kenapa? Supaya mudah orang untuk membeli. Misalnya, Bang, beli mangga. Oh, udah ada kotaknya di sebelah sini, gitu. Jadi untuk mempermudah. Terus misalnya, ketika ada di Alfamart gitu. Kalau di Alfamart juga kan udah dikelompokkan, misalnya kalau satu jenis isinya sabun, sabun semua, ciki, ciki semua. Supaya apa? Supaya pembeli ini mudah untuk mencari, oh, bagian makanan di sebelah sini, bagian perlengkapan mandi di sebelah sini, gitu. Jadi untuk mempermudah pun demikian dengan pengklasifikasian. Jadi kita dengan mudah untuk mengelompokkan hewan-hewan tertentu ataupun tumbuh-tumbuhan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Ciri-ciri yang dimilikinya bisa dari ciri-ciri fisiknya, misalnya dia memiliki bulu, atau dia memiliki taring, atau dia memiliki corak warna tertentu, gitu. Itu bisa menjadi hal dalam pengelompokan. Nah, apa sih tujuan dari pengklasifikasian? Yang pasti ya, untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, atau mengetahui manfaat dari tiap makhluk hidup, terus juga kita mengetahui hubungan kekerabatan dari antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, terus kita membandingkan perbedaan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Jadi itu tujuan dari klasifikasi. Contohnya, di sini ada tokoh Aristoteles, dia pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, dia mengelompokkan, orang pertama ya yang mengelompokkan hewan, tumbuhan, dan manusia itu kelompok yang berbeda. Jadi hewan ya hewan, tumbuhan-tumbuhan, manusia ya manusia gitu. Mereka Aristoteles ini mengelompokkan. Manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk hidup yang berbeda. Nah, kalau tumbuhan menurut Aristoteles ini dia memiliki karakter atau ciri-ciri yaitu makan, dan bisa berkembang biak. Makanya dengan cara fotosintesis ya, dan berkembang biak. Jumlahnya makin banyak tumbuhannya. Terus kalau hewan, menurut Aristoteles, ciri-cirinya adalah juga bisa makan, kemudian berkembang biak, tapi ditambah yaitu bergerak.
Ya, kemarin kita udah belajar kalau misalnya makhluk hidup itu sifatnya bergerak, karakter atau ciri-cirinya yaitu bergerak. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya gitu. Terus kalau manusia menurut Aristoteles ini dia bisa makan, terus kemudian berkembang biak, terus bergerak juga, terus ditambah manusia ini memiliki akal, bisa berpikir gitu. Terus juga kita bisa kelompokkan berdasarkan jenis makanannya, terutama untuk hewan ya. Yang pertama, kita kelompokkan yaitu kelompok karnivora. Karnivora ini pemakan daging. Contohnya adalah harimau, terus singa, terus anjing laut, penguin, hiu, platypus. Ini adalah contoh-contoh hewan yang memakan daging. Contoh lainnya apa? Kucing, ya, cheetah, itu juga pemakan daging. Terus yang kedua, yaitu kelompok herbivora. Dia itu pemakan tumbuhan. Contoh hewan pemakan tumbuhan adalah badak, terus rusa, koala, terus jerapah, terus kanguru, gajah, gitu. Dan lain-lainnya ya, pasti kalian tahu nih hewan-hewan apa aja yang memakan tumbuhan. Terus yang ketiga, kita kelompokkan yaitu kelompok omnivora. Omnivora itu dia pemakan segala, apa aja dimakan. Daging dimakan, tumbuhan dimakan, contohnya monyet, terus beruang, terus apa tuh, kura-kura gitu, dan beberapa jenis lainnya ya. Kalian bisa lihat sendiri, babi juga termasuk omnivora, dia pemakan segala. Daging, tumbuhan diembat sama semua sama dia. Nah, ini kita kelompokkan berdasarkan jenis makanannya ya. Ada makan daging, makan tumbuhan, sama makan segala. Gitu. Terus kalau misalnya kita kelompokkan berdasarkan habitat, habitat adalah tempat hidupnya. Contohnya kita bagi menjadi 3 kelompok, ada hidrofit, ada xerofit, sama higrofit. Kalau hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah perairan, ada airnya, berarti tempat yang basah. Contohnya eceng gondok, terus apalagi yang kalian tahu tumbuhan yang hidup di air. Terus kalau tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, tandus, itu kita sebutnya xerofit. Contohnya adalah kaktus, ya. Terus kalau tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, contohnya adalah paku, lumut, gitu. Dia tumbuhnya di daerah yang lembab. Kemudian ada tokoh namanya Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Dia adalah orang pertama yang melakukan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Jadi yang pertama kan Aristoteles, terus yang kedua ini Linnaeus ya. Tapi dia yang pertama kali ini mengelompokkan makhluk hidup dengan taksonomi. Nanti kita lihat taksonomi itu apa, sehingga si Linnaeus ini disebut sebagai bapak taksonomi, karena dia yang menemukan taksonomi pertama kali. Taksonomi itu apa? Taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu, bisa dari ciri-ciri morfologi ya, misalnya dari ciri fisiknya, apakah kakinya 4, kakinya 2, itu juga mempengaruhi. Nah, ini adalah taksonomi, klasifikasi makhluk hidup, ini taksonomi. Kalian bisa buka buku paketnya di halaman 46, di situ ada taksonomi. Nah, taksonomi itu dimulai dari kingdom. Kingdom adalah kerajaan. Nanti kita akan mempelajari satu persatu. Jadi kalau kingdom ini atau kerajaan dalam makhluk hidup itu ada 5. Ada Monera, Protista, Fungi, Animalia, sama Plantae. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Terus yang kedua, taksonominya itu adalah filum. Kalau pada hewan disebutnya filum. Tapi kalau pada tumbuhan, kita sebutnya divisi. Jadi berbeda antara tumbuhan dan hewan. Kemudian lanjut ke kelas. Di bawahnya lagi ordo, atau bahasa Inggrisnya order. Terus di bawahnya lagi adalah family atau keluarga. Di bawahnya lagi ada genus.
Di bawahnya lagi adalah spesies. Contohnya misalnya gini. Contohnya kita mau mengklasifikasikan tumbuhan, kita contohnya kacang ercis, sama di sebelah kanan itu ada rubah ya, atau serigala merah. Nah, di sini misalnya kita mau kelompokkan berdasarkan taksonomi, dimulai dari kingdom ya kan. Dimulai dari kingdom, yang pertama untuk tumbuhan, kingdomnya itu adalah plante. Kalau pada hewan, kingdomnya adalah animalia. Terus kalau filum, untuk tumbuhan itu Magnoliophyta. Nah, kalau ciri-ciri dari Magnoliophyta yaitu adalah tumbuhan yang berbunga. Gitu. Terus kalau filum yang kanan pada hewan yaitu Chordata adalah ciri-cirinya yaitu memiliki tulang belakang. Berarti si rubah ini punya tulang belakang. Terus selanjutnya kalau kelas yang di sebelah kiri yaitu Magnoliopsida itu memiliki ciri-ciri tumbuhannya itu berbiji belah. Kalau di sini mamalia yaitu si rubah ini memiliki kelenjar susu yang pertama. Terus yang kedua adalah terus selanjutnya ciri-ciri dari mamalia ini memiliki bulu, terus kemudian memiliki daun telinga, memiliki jantung, itu ciri-ciri dari mamalia. Terus kalau ordo Fabales, ciri-ciri dari Fabales adalah contohnya adalah daun. Terus pohonnya itu memiliki daun yang menyirip. Kalau karnivora, ini ciri-cirinya adalah dia memakan daging, ya kan? Yang seperti kita udah bahas sebelumnya. Kalau Fabaceae dan Pisum ini maksudnya ke kacang-kacangan, misalnya kayak kacang ercis, kacang polong, kacang kapri, dan sebagainya. Kacang tanah. Terus kalau family pada rubah yaitu Canidae. Canidae itu memiliki ciri-ciri misalnya telinganya runcing, ya kan? Terus memiliki moncong, mulutnya bermoncong, sama memiliki taring. Itu contoh ciri-ciri dari Canidae. Terus spesiesnya adalah Pisum sativum, sedangkan ini Vulpes vulpes. Nah, ini dalam penulisan nama ilmiahnya ya. Di sini adalah nama genusnya, ya kan, Pisum. Di sini nama spesiesnya. Maka nama ilmiah dari kacang ercis adalah Pisum sativum. Sedangkan kalau pada rubah, di sini genusnya Vulpes. Huruf pertama, huruf kedua juga spesiesnya Vulpes. Berarti Vulpes vulpes. Jadi rubah merah ini memiliki nama ilmiah Vulpes vulpes. Selanjutnya, tokoh yaitu Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882, dia mengembangkan klasifikasi filogenik. Jadi apa itu klasifikasi filogenik? Klasifikasi filogenik itu disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara kelompok makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Jadi kira-kira ada nggak sih kekeluargaan atau keterkaitan antara misalnya kucing dengan anjing, atau misalnya manusia dengan kera. Jadi kita bisa melihat ada nggak sih kekerabatannya. Terus, tapi Charles Darwin ini mengembangkan dari klasifikasi filogenik ini. Jadi menurut Charles Darwin, klasifikasi filogenik ini dapat dilihat dari bisa disusun berdasarkan fenotip. Misalnya fenotipnya itu dari sifat fisik luarnya, terus dari faal, fungsi organ atau alat tubuh, tingkah laku, dan sebagainya. Nanti kita langsung contohnya aja ya. Misalnya kayak gini, ini ada di buku halian di halaman 49, ini klasifikasi filogenik. Jadi kita mau melihat nih hubungan kekerabatan antara marmut, kucing, anjing. Coba ya kita lihat. Kita mulai dari filum, mereka sama-sama memiliki filum yaitu Chordata.
Chordata itu memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tulang belakang. Marmut punya tulang belakang, kucing punya tulang belakang, anjing punya tulang belakang, ya berarti sama. Mereka masih kekeluargaan dalam tulang belakang, terus maksudnya memiliki kerabatan ya, memiliki sama-sama punya tulang belakang. Sefilumnya mereka sama-sama yaitu vertebrata. Vertebrata juga sama yaitu tulang belakang. Kemudian ciri-ciri lain dari vertebrata itu, tubuh itu terbagi menjadi bagian kepala, terus bagian badan, sama bagian ekor atau kaki. Itu. Terus, jadi mereka sama-sama ya, memiliki bagian kepala, terus punya bagian badan, sama bagian kaki dan ekor. Selanjutnya kelasnya, berarti mereka masih sama-sama nih, berkerabat. Kelasnya sama-sama mamalia. Mamalia itu yang pertama, ciri-cirinya memiliki bulu. Kita lihat mereka sama-sama punya bulu. Terus mereka sama-sama melahirkan ya. Marmut melahirkan, kucing melahirkan, anjing melahirkan. Terus ciri lainnya adalah memiliki daun telinga. Ya, mamalia itu cirinya memiliki daun telinga. Semuanya punya daun telinga. Berarti mereka masih kerabatan kelasnya. Kemudian masuk yang keempat, yaitu ordo. Nah, di ordo ini nih mereka memiliki perubahan. Berbeda kalau marmut ini rodentia. Rodentia adalah perekat. 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 Sedangkan kalau anjing, kucing itu sama-sama yaitu karnivora. Karnivora itu apa? Yaitu pemakan daging. Pengerat atau perekat ya, atau pengerat, pemakan daging. Jadi biasanya kalau hewan-hewan rodentia, kalau rodentia itu hewan pengerat, biasanya dia suka ngemut-ngemut sesuatu dipakai gigi depannya. Jadi gigi depannya ini, gigi serinya itu kan ada apa namanya, gede-gede tuh. Nah, biasanya dia suka ngerat, ngemut-ngemut itu. Nah, biasanya kayak marmut, tikus. Nah, ini termasuk ke dalam ordo rodentia. Sedangkan kalau kucing dan anjing dia karnivora, dia pemakan daging. Sedangkan tikus dia pemakan segala, maksudnya ke omnivora. Gitu. Terus masuk ke subordonya juga berarti beda ya. Kalau udah beda di ordo pasti subordonya juga pasti beda. Sedangkan kalau kucing dan anjing ini masih sama, yaitu subordonya Visipedia. Visipedia tuh ciri-cirinya adalah memiliki kaki yang bercakar. Kakinya bercakar, memiliki cakar. Terus masuk ke familia, berarti di sini juga pasti beda lagi. Kalau marmut, Cavidae. Kalau kucing ini Felidae. Nah, di sini udah mulai perubahan nih. Dengan ini sama. Canidae itu ciri-cirinya adalah memiliki moncong yang panjang. Moncongnya panjang. Sedangkan kalau Felidae, ini ciri-cirinya taringnya panjang. Taring tajam. Taringnya tajam. Nah, di sini dia udah beda. Karena kan kalau kucing itu dia mulutnya nggak moncong. Moncongnya tuh nggak panjang ya, nggak kayak anjing. Terus masuk ke genus juga beda, dia Cavia. Sedangkan kalau kucing Felis, biasanya kalau kucing ini sekerabat sama harimau. Terus singa. Tuh, dia sekerabat. Karena kan singa sama-sama memiliki taring yang tajam, terus punya bulu juga, terus dia juga karnivora, pemakan daging. Sedangkan kalau canis ini, dia merujuk kepada anjing-anjingan. Jadi anjing itu biasanya masuknya ke genus canis. Anjing liar. Nah, terus sampai ke spesies. Kalau marmut itu memiliki nama spesiesnya Cavia cobaya, di sini adalah nama genusnya, ini nama spesiesnya. Kalau kucing adalah Felis, ini nama genusnya.
Ini nama spesiesnya, Felis domestica. Ini adalah kucing peliharaan atau kucing rumah ya. Kucing rumah. Terus kalau anjing yang ini, nama spesiesnya Canis familiaris, yaitu anjing rumahan atau peliharaan biasanya. Sedangkan kalau yang terakhir itu Canis dingo. Kalau Canis dingo ini masuknya ke anjing liar yang hidupnya di hutan gitu. Jadi mereka anjing liar dan anjing rumahan ini memiliki spesies yang berbeda ya. Lanjut ke kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Yaitu alat bantu untuk mengidentifikasi suatu jenis atau kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, dalam kunci determinasi, paling sederhana yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu jenis atau kelompok disebut dengan kunci dikotom. Nah, ini adalah contoh dari kunci dikotom. Kalian bisa lihat di bukunya di halaman 50. Nah, di sini kita mencoba untuk mengelompokkan. Contohnya adalah ayam nih. Misalnya kita mau mengidentifikasi ayam dari berdasarkan ciri-cirinya. Caranya adalah kita mulai dari nomor 1. Ya, kita mulai dari nomor 1, si ayam. Kita lihat kira-kira ayam ini memiliki tulang belakang apa enggak. Kalau misalnya memiliki tulang belakang, berarti kita buletin nomor 2. Nah, kalau misalnya di sini nomor 2, berarti kita disuruh untuk langsung ke nomor 2, ke sini berarti. Kita lihat, ayam itu bergerak dengan sirip enggak? Enggak ya, berarti ini salah, kita nggak pakai. Terus lanjut yang ke B. Tidak bergerak dengan sirip, oh betul. Berarti nomor 3, nah berarti kita langsung disuruh ke nomor 3. Kalau nomor 3, kulitnya selalu basah. Kayaknya enggak ya, ayam nggak selalu basah, salah. Terus kulitnya tidak selalu basah. Nah, ini benar. Kita lanjut ke nomor 4. Yang A dulu. Kulit tubuhnya ditutupi oleh bulu. Betul. Nah, ini berarti jawabannya adalah A. S. Gitu. Betul. Gitu ya caranya ya. Gampang kan untuk mengelompokkan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Miss contohkan ya. Contoh yang kedua, misalnya kita mau mengidentifikasi kucing. Kita mulai dari nomor 1 lagi. Kucing bertulang belakang nggak? Ya, betul. Dia memiliki tulang. Betul ya? Terus berarti kita langsung masuk ke nomor 2. Kita lihat yang A dulu. A, dia bergerak dengan sirip. Oh, enggak. Berarti salah. Berarti kita langsung ke yang B. Tidak bergerak dengan sirip. Betul. Langsung ke nomor 3. Yang A, kulitnya selalu basah. Ah, enggak. Kucing enggak basah ya. Berarti langsung 3 yang B. Kulitnya tidak selalu basah. Betul. Selanjutnya disuruh ke nomor 4. Nomor 4, tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu dengan rambut itu beda ya. Kalau ayam, itu dia memiliki bulu. Kalau kucing ini punyanya rambut. Rambut. Jadi beda antara bulu dengan rambut. Biasanya kalau bulu ini dimiliki oleh aves. Misalnya kayak ayam, burung, tuh dia punyanya bulu. Sedangkan kalau rambut ini dimiliki oleh mamalia. Jadi kayak rambut itu punya kucing, terus harimau, manusia, itu punyanya rambut, bukan bulu. Jadi bukan lagi disebutnya bulu, melainkan rambut. Jadi nomor 4 ini salah yang A. Jadi dia bukan bulu, melainkan rambut. Karena kalau bulu tuh bulu ayam, bulu burung, bulu angsa. Berarti masuk ke yang B, tubuhnya tidak ditutupi oleh bulu. Betul. Melainkan oleh rambut.
terus berarti kita langsung disuruh ke nomor 5. Nomor 5 kita lihat yang A, menyusui anaknya. Betul. Kucing punya kelenjar susu ya, berarti kucing masuk ke dalam mama Lia. Betul. Nah, seperti itu. Mudah kan? Insya Allah kalian sudah paham. Berarti nanti kalau misalnya reptil, berarti dia nggak menyusui anaknya. Contohnya pada buaya, terus pada ular, gitu. Itu reptil. Kalau arthropoda tuh misalnya kayak udang, serangga. Kalau annelida, cacing. Gitu. Nah, sekian dari Mi. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di sekolah minggu besok ya. Mulai minggu besok kalian sudah offline. Miss tunggu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.